Benar, 80.000. 80.000 bagikan, jangan bohong. Kalau memang tidak mampu bagikan. Perak, bukan perak, terbagi dijanji ke duit. Nah, digonteng di botak, oh ribut, Ustaz, juali. Kalau tergulit nih kaki. Tidak Pak, ku coba ke dia anakku. Bukan yang ini Bapak, yang lah sudah. Dua kami lagi bini, pakai silet yang landep tajam. Selesai Pak. Kata tokak tuh, bos palak masih hidup. Omongan Nabi itu kata salah Bapak Ibu. Ajaran Nabi wallahi demi Allah tidak salah. Wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyu. Yang diomongkan Nabi itu wahyu dari Allah. Bukan Nabi kendak ngomong. Botak rambutnya, ya Fatimah dibotak. Dia speak namanya. Nah, kalau dia lahir di keluarga mampu, murtahanun bi aqiqatihi, kata Nabi. Kalau budak baru lahir itu tergadai dengan akikahnya. Jadi anak-anak kita yang baru lahir itu masih tergadai. Tebuslah gadian itu dengan kambing lanang luwiko betino siko. Kalau budak ini lahir di keluarga mampu, dia mampu lahir ke alhamdulillah. Nak beli kambing tidak mampu, tidak kaki hukumnya akikah. Itu tuh untuk uang senang. Kita ni uang rumah macam beranak, alhamdulillah. Mama Nenek tu kegok ngajar di TV. Siapa belum keka ya boleh kobat. Siapa ngajar? Kobat tu cerita akil balik lain cerita. Akikah itu dari umur 7 hari sampai banyak pendapat itu Pak. Ada kalau dalam kitab Irsyadul Anam Habib Utsman bin Aqil sampai men yang paling lama 60 hari. Men paling lama itu 60 hari. Liwat dari situ kepala baknya bentuknya gede. Ada nanya di radio, Ustaz mak manu lah Ustaz, ngitung bini nipas tuh Ustaz. Bingung. Jadi jangan bingung. Kau begitu bini kau beranak, beli lamis kardus. Kan 40 kok isi mie. Nah, sehari sih kok makan. Kalau minum habis bulog jatah. Dia lah pintar makan sehari wiko nyembeli. Ini nyala pintar bulog masih 5 belinya bulog. Nanti udah habis. Ya Allah. Jadi Bapak umur 7 hari. Nah, kalau hukumnya sunnah muakkadah indah Syafi'i. Sunnah muakkadah, sunnah yang dikuatkan. Kalau memang tidak mampu, ya sudah tidak ada akikah. Dia besar kaget, punya rezeki, kau bandar ada besar akikah. Ya akikah ternyata untung lagi kecil. Cuman kalau kita ada rezeki, kepengen nyokopi cerita hidup, keka lewek, tak apa-apa. Nak nulukan keka jadi, korban jadi. Bahkan, nah ini bahkan, sangkin Islam itu lemah, dan ada yang bertanggung jawab, kata Imam Romli, kalau memang dia tidak mampu, memang dia susah, cuman dia ada duit untuk korban, tapi dia belum akikah, maka dihukumkan boleh 2 niat. Ini korbanku dan akikahku, boleh. Itu pendapat Imam Romli. Kalau memang miskinnya, jangan lupa, baju tidak terganti, berjalan bersalah senang dari kaki. Itu alhamdulillah. Jangan banyak asal di korban ya sudah. Kali korban perasaan, tidak. Jadi tidak ada itu. Nah. Ya Allah, ada yang nanya Ustaz, anak aku mati di perut.
ikut mesti dah dikoban ke Oko kali itu hari ke-7. Men sebelum hari ke-7 dah ada keentaran. Bisa lagi 3 mati sudah tak ada hukum kekak. Dia tu hari ke-7. Mulai 7 ke depan sana. Bawah 7 tak kata hukum. Itu. Ini karena benar kata Pak Tua tadi. Kadang yang datang, Pak aku nak koban, tapi aku belum kekak. Mana lah Pak? Sudah itu Bapak Ibu bedakan pembagian daging keka dengan korban lain itu. Kan udahnya korban itu dibagi 3. Sepertiga dengan untuk yang berkorban di atas dagingnya dia boleh pakai. Sepertiganya untuk sedekah, sepertiganya untuk hadiah. Artinya kalimat hadiah tadi kalau bertetangga dengan wong kafir, wong bukan Islam, tapi dia baik dengan wong Islam, tidak musuh Islam, boleh dia tunjuk. Ada wong berduit sebelah rumah kita, ahli ibadat kita tunjuk, boleh, karena dia hadiah. Tapi kalau kengkang tidak boleh, itu seluruhnya disedekahkan. Maka itu di dalam kitab Fathul Qarib disebut, kalau kita akikah dihukumkan makruh, kalau dibarengkan dengan sedekah, tidak boleh. Kenapa? Karena yang hadir sedekah itu orang berduit, yang punya bedeng, yang punya emas, yang mampu, tidak boleh dia makan akikah. Itu jatah orang miskin. Satu. Kedua, kalau korban ibu bapak baginya mentah, kalau akikah dibagi masak. Nah, kalau soal makan boleh tidaknya sama. Kalau akikahnya nazar, kalau korbannya nazar tidak boleh kalau makan. Tapi kalau sunat boleh lembek. Misal kita akikah anak kita, tidak kata nazar, tidak benar. Tapi kalau ya Allah Tuhanku, kalau bini ku diselamatkan yang lahir aku bernazar, nak kupotongkan akikah anak kedua kambing. Ai tidak boleh makan. Dan bapaknya tidak boleh, emaknya tidak boleh, dulu yang muda tadi pun tidak boleh. Semua yang menjadi penanggung jawab yang mengeluarkan biaya korban akikah tidak boleh makan, hartanya cip dodonya tidak boleh. Itu untuk akikah. Kalau untuk korban sama. Tapi kalau korban kita pakai basuh akal we. Berapa sikong Pak Tua sini? Sikong berapa tu? Kalau melok korban. Hah? Ya jadi 2 juta. 12 bulan 2 juta. 2 juta kita sanggup mayang beli daging 150 ribu dah sanggup, dah mungkin. Waktu kata ulama kalau kamu korban sedekah lah. Kenapa nak dijuk kepada yang mau korban sepertiga? Kalau mungkin si pengorban ini ada uangnya di satu dulu. Ada dulu bapaknya. Ya panitia mana tahu? Satu. Kedua, yang sepertiga itu tidak boleh ditetapkan korban. Setelah dipotong, dah bersih, timbang nokin. Yang ini bersihnya 300, yang ini bersihnya 200. Tidak pacak sama jatah. Panitia ni galak tunjuk sama. Siapa melok korban 10 kacis kalau tidak boleh. Ingat dulu ukuran. Bawa pacak ditetapkan. Sepertiga. Misal kalau 300 berarti 100. Ya. 100 bagi wong 7. Berapa sewa? 100 bagi 7. 6 kilo ah. Berapa? 100 kilo bagi 7 6 kilo ah. 6 kilo ada. Nah sudah sih kau 6 kilo. Yang ini tadi sapinya 400 kilo bisa bersih. Sepertiga 400 bagi 3. Berarti ini tadi boleh 6 kilo. Si kau yang ini mungkin boleh 7 kilo setengah. Jadi tidak sama pembagian. Nah, jadi bapak balik cerita Nabi dari mulai lahirlah dia tuh akikah. Nah, si kau lagi, kalau ingat, Pak Ibu, baik korban maupun akikah tidak mesti kambing lanang. Walau kambing betina pun boleh, tak ngapa-ngapa.
Kita ni di masyarakat korban nak lanang dia, keka nak lanang dia, tidak manu adon. Cuman kenapa yang lanang diutamakan dari betina? Kalau yang betina ni mungkin bebeknya ni bagus. Kambing itu kan biasa beranak sikok 2 atau 3. Ini macam 4. Misal, bagus dari bebeknya, jangan dipotong untuk memperbanyak, mengembang biakkan kambing. Lanang mana pun kali ini dia beranak 4. Kambing itu hebatnya Pak. Habis 40 hari dia beranak, dia kawin. Kambing itu kawin sekali itu apa? Langsung bunting. Kalau dia dikawin oleh yang lanang tidak galak, berarti dia lagi bunting. Itu bajingan di kambing. Benar. Dia lagi bunting nanda dia kawin kambing lanang. Bukan kita goyong. Dari mulai lahir sudah lahir. Jadi kalau kita mengadakan sedekah kalau jadi sudah balik hari ke-7 tadi, itulah timbul bahasanya di kami orang Palembang, namanya monteng maling. Maksud monteng maling itu wacek, wacak, yai, wauju kumpul kan, ajak pagi-pagi ngopi. Apa lontong, apa jelimpungan, apa laksa. Kenapa? Kita resmi ke namo ini. Hari ke-7, jalan ke dulu sunnah Nabi. Hari ke-7, resmian sudah. Dia ada rezeki, nak tunggu dia 2 bulan, dia 3 bulan. Itu namanya tahaddusun ni'mah. Membuktikan kita syukur atas nih. Kalau ada rezeki. Ini yang kali ini, organ tunggal tahan disiwo, tenda 10 unit, catering 1000 wong, tahan mengeluarkan duit, tapi akhirnya tidak dijalankan. Nah yang inilah, seandainya ada seorang anak lahir di keluarga wong mampu, lebih dari 7 hari umurnya, tahu-tahu budak ini sebelum akil balik meninggal. Kan kalau di dalam hadis, anak yang meninggal sebelum akil balik, kaget di padang mahsyar dan juga waktu makanan sama minuman untuk kedua wong tua. Itu anak tahu mana wong tua, mana bapaknya, mana emaknya dia tahu, walaupun serami itu. Nah karena dia ini tidak diakekkan pada wong tuanya mampu, tetap budak ini masih tergadai, bukan milik dia sempurna. Maka budak ini tidak pacak nganteri makanan kepada masyarakat. Kalimatnya tergadai. Kalau tergadai itu kan tak punya kita mutlak. Ya, bukan masih punya orang. Inilah yang kesiannya. Kesiannya sudah tuh kalau kita punya anak kecil meninggal makin balik itu banyak fadilatnya. Di antaranya ini budak disuruh masuk surga oleh Allah, nanda. Ya Allah masuklah surga nanda ya Allah. Ngapa? Sebelum rumah bapak tu masuk. Sudah kata Allah, nyumputilah. Itu. Jadi anak yang ngambil balik tadi, pacak nyumput di wong tua. Dengan catatan, rumah bapaknya ibadah. Man maksiat, tak kate udah nanjok. Ini rumah bapaknya ini ibadah, ngaji, semayang, sabar, sehingga diuji dengan matinya anak dan tidak sesana. Wong tua yang inilah dia helah bakal mendapatkan daripada fadilat anak yang mati sebelum akhir. Wong ikut dengan anak ustaz, jangan pakai kata-kata mati ustaz. Tinggal, mak tua dulu mati itu sama, asal tak bagus. Tidak dijawab, wong ini mak mana? Dijawab, demi lodo. Kita semayang menyiapkan inna sholati wa nusuki wa mamati. Nah, Allah lagi nyebut mati yo buat. Jadi Allah itu kasar. Jadi nanti ngomong wa mahyaya wa mamnikali. Kalau ucap
Jadi itu Bapak paparan tentang akikah. Sebegitu hebat Nabi. Diajari kalau didik anak sudah, cari wong yang soleh, cari wong yang ahli ibadat, ahli ngaji, ahli maca sholawat, ahli zikir. Ngapa? Gawat ke kurma, minta ditahnikkan kurma dembek. Kami minta tolong yang kiai tadi makan kurma. Dembek kurma ditalokkan di mulut budak tadi supaya budak ini jadi ahli ibadat. Ini tidak digawe kok. Padahal itu mudah, tapi kok tidak berjodoh. Yo kan belum belajar dari. Kalau nggak tahu ya itu. Cuma budak kalau besar. Acak ngekit dewe kumur lah. Sikok lagi mungkin nak lurus. Kalau bapak ibu ada sedekah munting ke anak, munting ke cucu, hargoilah uang-uang yang datang. Jadi untuk munting anak tadi, kalau jarinya wajar. Jingok yang hadir itu, ada imam masjid, ada guru ngaji, walaupun dia mau miskin, sanak kita datang pejabat hebat, dosa subuh dia munting. Kalau kita tahu pejabat tidak benar, jati ayat. Uang ini walaupun ngaji mau itu ratusan tiap hari, mulia di mata Allah. Tolong Pak Amin minta munting. Begitu dia megang miliaran nur Quran di tangan dia, megang kepala dan cucu kita. Kita nih galak, bapaknya munting, yainya munting. Bapak tidak usah mengelak munting. Tiap hari lah nyekel kepala budak. Kita ni ngahargoi tamu yang datang. Kadang memang aku bukannya minta dimulio ke dihargoi dah. Alhamdulillah. Kadang baik ustaz yang bakal ceramah tidak dikongkon ya Pak. Padahal kita tahu yang bakal ceramah dipanggil ustaz. Wong ada ilmu liwat. Untuk pembimbingan yang ketiga, mintakan kepada akasnya juga, mintakan kepada yainya yang dari desa itu, apa nyomot, kawan tiga, pokoknya bos ini, biarpun dulu yainya, dulu bapaknya, mamangnya, neneknya sekalipun. Kalau itu bukan ibadat, tidak usah nyuruh gunting rambut budak, tidak bakal ada berkat. Suruhlah orang-orang ahli ibadat yang kita tahu kadar-kadar ilmu dan amal itu. Tetapi mamang itu ustaz jelek bajunya, gayanya jahat, Allah tidak nyuruh gaya. Tapi Allah nyuruh siapa dia? Mulai dari dohor Pak, dari jam 2 dia ngajar ngaji. Pagi dia meca habis subuh, meca jam 11 dia balik. Mecanya tidak pulau singgu Pak, cuma nganter budak sekolah, nganter atau wong 3, balik nyumput rumah jam 11 lah balik. Balik rumah makan, habis makan setengah 12 ke musola, ke masjid buka musola, adzan. Habis adzan, rumah istirahat dengan jam 1 bangun, jam 2 muridnya datang ngaji. Jam 2, jam 3 berhenti asal, habis asal ngaji lagi. Sampai maghrib, habis ngaji maghrib, berhenti jam 9 malam. Mulio tukang becai, jangan dihina. Jok ke dia megang kepala anak itu, walaupun dia tidak pembacaan, tapi subhanallah, lisannya, matanya, tangannya mulio galau di mata Allah. Kalau tidak ngomong kan tidak terti. Zaman mereka ini. Sudah tuh kalau kita galak di kongkong ngunting anak, belajar bacaan itu. Apa dia Mak? Tahu. Kenapa? Kejadian. Ini kejadiannya Mak. Lama lah. Jadi ada guru aku Pak, Ustaz Rashid nama Cepik. Kau tanya, ngaco aku. Iyo, kiai lagi pendek bacanya. Iyo, habis acara. Ditanya nih ya, itu macam Excel. Ustaz,
action nak mati. Budak langsung jerit-jerit masih mau dikulit. Action. Jadi kapal megang itu paling tidak sholawat sekali. Sama doa Nabi. Bismillahirrahmanirrahim. La yadurru ma'asmi. Tidak pakai hu itu. La yadurru. Kata hu-nya. Kalau la yadurruhu. La yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama' was-sami'ul 'alim. Dengan nama Allah tidak akan datang kemudarat yang di langit dan di bumi. Nah, sudah. Dia berguna-guna sudah. Karena kita ngonting kan sudah hari ketujuh. Sudah. Dan sudah kalau. Nah, jadi tinggal megang lah. Pakai kelapa lah, pakai ini lah. Kenapa nak ganjilnya? Kata Nabi, Innallaha yuhibbul witra. Allah tu ganjil menyenangi yang ganjil. Maka di 3, 5, 7, 9, 11. Kalau naik ke 13, sudah seluruh yang datang tu orang pulang tinggal. Sikok lagi kadang-kadang budak kalian muhabbah di klinik ke banyak-banyak. Berarti kita nak siap bacaan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga keselamatan bagi engkau wahai anak pada hari kau dilahirkan, pada hari kau mati, dan pada hari kau dibangkitkan kaki di hari kiamat. Yuk. Siap, jangan mama. Nanti kita nak siap. Ya, kita harus sih. Itu Pak ajaran Nabi. Kita ambil yang kampungan kayak. Jadi yang ngomongkan pangkal tadi maulud setahun sekali, tapi ngamalkannya setiap. Kenapa harus adanya maulud? Karena ada firman Allah dalam Al-Quran, kuntum khairu ummah. Kamu dijadikan sebaik-baik umat. Dari mulai umat Nabi Adam sampai umat Nabi Allah Isa, umat Nabi Muhammad yang dimuliakan Allah. Bapak pernah tak berkacau lain? Coba jengok lain kita kacau. Allah nyebut di Al-Quran kita sebagai umat Nabi Muhammad, umat yang paling mulia. Kita tak usah jengok orang lain, jengok lain kita. Di mana letaknya Allah nak memuliakan kita? Solat malas, berbuat baik malas, ngaji tak baca, sedekah tak galak. Di manalah letak baiknya? Kalau umat Nabi Musa dimuliakan Allah, wajar Pak, dato yang 3 meter, besar, kok besarnya. Kalau nak umat Nabi Yusuf, Nabi Yusuf ganteng, ada kemegahan. Nabi Sulaiman, raja, hebat. Ini kita ni dari mana? Ternyata jawabnya Tuhan satu. Kenapa Allah memuliakan umat Nabi Muhammad? Karena Allah mencintai Nabi Muhammad. Kalau kita umat Nabi Muhammad, maka kita dimuliakan oleh Allah. Saking mulianya umat Nabi Muhammad, dalam kitab Tanbihul Ghafil ini cerita dari Imam Abu Lais As-Samarqandi, cerita Nabi Allah Musa bertanya kepada Allah Ta'ala kemuliaan umat Nabi Muhammad. Sampai Nabi Musa ngomong, Ya Rabb, Allahumma ja'alni min ummati. Ya Allah, jadikan aku sebagai umat Nabi Muhammad. Nabi Musa minta kepada Allah supaya dia dijadikan umat Nabi Muhammad. Nabi Musa minta dijadikan umat Nabi Muhammad. Kita tidak minta lah dijadikan dewek. Otomatis. Nah kita bayar sama apa tenang? Allah ngangkat kita. Yang memuliakan kita ni Allah. Bukan manusia, Allah. Nak dibayar sama apa? Wajar Imam Hasan Basri tadi mengatakan, kalau aku punya harta banyak, aku habis ke buat maulud. Karena dengan lahirnya Nabi Muhammad, kita jadi umat Nabi Muhammad, kita jadi mulia di mata Allah. Nabi dulu, umat-umat terdahulu sebelum umat Nabi Muhammad, kalau dia berbuat kebaikan 1 nilainya 1. Umat Nabi Muhammad 1 nilainya 10. Manja abil hasanati kalau masyru amsalihah. Salat jamaah, 1 kali salat
jemaah lebih baik daripada 27 derajat solat yang lewat. Artinya sekali kita solat maghrib berjemaah sama dengan 27 kali kita jemaah. Kita solat isya sama dengan 27 kali kita isya. Siapa nak tunjuk? Satu ibadat sama dengan 10. Kita macam tasbih sekali sama dengan 10 kali. Satu tasbih subhanallah alhamdulillah wa la ilaha illallah Allahu akbar, Allah tumbuhkan satu pohon di dalam syurga. Sekali baca sama dengan 10. Siapa yang nak tunjuk? Amalan mana yang paling hebat? Kalau bukan amalan yang dapat membawa kita ke surganya Allah Ta'ala. Pantas sekali sedekah maulud itu dibesar-besar. Di Jakarta tuh Bang, ada habis kalau maulud kambingnya Pak ribuan. Unjuk anu yang datang unjuk 3, unjuk 2, unjuk 5. Tiganya Pak bukan lagi makan nasi, makan kambing we. Kenapa? Betapa cinta. Dari pengorbanan tadi, diajari tadi nak didik anak, caranya segala macam. Cuma kita tidak ketolong. Kalau mantan kan masih nak makan organ tunggal, masih nak nyogek-nyogek. Padahal dia tahu itu maksiat. Tak usahlah kamu mengundang aku ceramah kalau ada organ tunggal, tak bakal terima. Tapi kan Ustaz pun ada datang, aku nyinggung Ustaz datang. Hari itu ada orang sedekah, ada orang Ustaz ada. Kalau kamu nyinggung aku ceramah orang nganten kan, ada organ tunggal, aku ada, kasih aku dulu kok. Pasti disebut, Bapak boleh cek. Kalau datang rumah minta jawab, ku tanya pertama, ada tak acara pakai organ tak? Pakai organ tak? Ada band tak? Ada ini tak? Jelas tak? Tanya dulu rumah. Ya. Ini baru datang dari Poligon. Aku ni Ustaz di kampung dipanggil Bang Ustaz juga. Dia sudah datang. Sudah alhamdulillah. Sudah tanya sampai kabar ni baca bila. Dan sampai saya kata dengan Bu. Jika ku tinggal tu kamu. Daripada kamu malu pikir lalu. Kebana juga aku ngotak juga. Sangka aku ani ngomong ngotai pangkal tu lagu Arab kiai balik laju dangdut. Rompi pan balasnya kiai balik ulangi sekarang. Rupa bapak ni tanya yang nyanyi jando kalau. Mangkalnya baik antara sangkan aku kali ngomong Pak 2 3 kok kebanan di Palembang ini. Jadi cuma terima jamaah kalau ada nanti sama hadroh lain 2 3.